belajar mengenai pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang cerita dongeng. Sebelumnya Ibu akan menampilkan video terkait materi pembelajaran kita pada hari ini. Oke, udah siap belum nih menonton videonya? Siap banget Ibu. Oke, kita tonton bersama-sama ya. Siapa di sini yang suka baca atau nonton cerita dongeng? Aku. Oke, coba Ramanisa, sukanya dongeng apa? Dongeng Cinderella, Bu. Wow, bagus. Apa sih si dongeng Cinderella? Itu Bu, dia itu seorang princess, terus dia nikahnya sama seorang pangeran. Waduh, kalau kalian lihat sukanya dongeng apa? Boneka Titanic. Waduh, masih Iya, Gak boleh ya kalian ya, kita masih kecil, kita harus sekolah dulu. Oke, kita lanjutkan videonya. Suka baca atau nonton cerita dongeng? Dongeng adalah salah satu jenis cerita yang sering kita temukan. Ada dongeng yang disajikan dalam bentuk buku, video, ataupun audio. Adik-adik kecil yang belum bisa membaca akan lebih semangat untuk membaca kalau terbiasa dibacakan dongeng. Lalu, anak-anak seusia kita juga banyak yang jadi ingin belajar menulis cerita karena suka membaca dongeng. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia, dongeng itu ada banyak jenisnya loh. Ini dia beberapa di antaranya. 1. Fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang, tapi dunianya sama dengan dunia manusia. Dalam dongeng fabel, binatang-binatang yang menjadi tokoh digambarkan berperilaku seperti manusia. Misalnya berbicara, berpikir, sekolah, bekerja, dan melakukan aktivitas lainnya. Contoh fabel adalah cerita tentang kura-kura dan kelinci. 2. Legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat. Cerita ini biasanya berasal dari rakyat zaman dulu di daerah tertentu dan dianggap benar-benar terjadi. Kemudian legenda itu akan diceritakan kembali secara turun-temurun. Contoh legenda adalah asal-usul terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. 3. Mite. Mite adalah cerita yang berasal dari rakyat di suatu daerah tertentu. Berbeda dengan legenda, mite biasanya menceritakan tentang tokoh-tokoh gaib, misalnya dewa, peri, atau bahkan hantu. Contoh mite adalah cerita tentang Nyi Roro Kidul dari Yogyakarta. 4. Sage. Sage adalah kisah yang menceritakan kehebatan seseorang sampai disebut sebagai pahlawan. Sama seperti dongeng lainnya, sage juga menyebar dari mulut ke mulut dan diturunkan dari nenek moyang. Maka itu ceritanya bisa sedikit berubah. Contoh sage adalah kisah tentang Jaka Tingkir yang hebat melawan para penjahat. 5. Parabel. Parabel adalah cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik itu pendidikan agama, moral, atau pendidikan lainnya. Nilai-nilai pendidikan yang ada dalam parabel biasanya disampaikan secara tersirat atau tidak langsung. Contoh parabel adalah kisah Malin Kundang yang dikutuk jadi batu karena durhaka. Oke, itu tadi video materi tentang cerita dongeng. Setelah kita menyimak video tersebut, Ibu mau tanya, apa sih dongeng itu? Siapa yang tahu? Silakan teman-teman. Dongeng adalah Aku, Bu. Oke, silakan Ramanisa. Oke, jadi dongeng itu adalah sebuah jenis cerita yang sering kita temukan, Bu. Oke, biasanya ini ditampilkan dalam bentuk apa, Nisa? Biasanya itu bentuknya buku ataupun audio, Bu. Oke, kita kasih aplaus. Nah, kemudian pada video tersebut tadi ada berapa sih jenis dongeng? 5. Ada 5. Coba Felisa, apa aja jenis dongengnya? Ada fabel, Fabel, ada
Semut itu berjuang sangat keras untuk berenang supaya tidak tenggelam. Melihat hal itu, merpati tak hanya diam saja. Ia segera memetik sehelai daun di atas pohon dan dijatuhkannya ke atas sungai dekat dengan posisi semut yang hampir tenggelam. Semut cepat berenang dan naiklah ke atas daun ini, teriak merpati. Semut lantas berenang menuju daun dan naik ke atasnya. Semut akhirnya selamat dan tidak tenggelam di sungai. Terima kasih merpati, kau telah menyelamatkan nyawaku, ujar semut. Sama-sama semut, ujar merpati. Sejak saat itu semut dan merpati pun menjadi sahabat. Beberapa hari berikutnya, semut yang sedang berjalan melihat sahabatnya, si merpati, sedang terbang dan hinggap di atas ranting pohon. Tiba-tiba datang seorang pemburu yang langsung mengarahkan senapannya kepada merpati. Semut yang ingin menyelamatkan merpati langsung menggigit kaki si pemburu. Pemburu tersebut kesakitan dan senapannya pun menembak melesat jauh dari merpati. Merpati langsung terkejut, langsung terbang dan melihat sahabatnya semut yang sedang menggigit kaki si pemburu. Merpati pun selamat dari gigitan pemburu. Kemudian merpati berucap, terima kasih ya semut, kau telah menyelamatkan nyawaku. Semut pun menjawab, terima kasih kembali merpati. Oke. Dan setelah kalian menyimak cerita tersebut, ibu mau menanya nih, apa sih judulnya cerita dongeng yang sudah ibu bacakan? Persahabatan semut dan merpati. Betul. Tokohnya ada siapa aja? Ada semut, ada merpati, Iya. ada guru. Iya, betul. Judulnya sudah, tokohnya sudah. Kemudian ibu tanya pesan moral apa aja sih yang terkandung di dalam cerita dongeng ini? Oke, silakan Lutfi. Jadi dari dongeng itu, Iya. pesan moralnya itu kita tuh harus berbuat baik sesama makhluk hidup. Betul. Ada lagi yang lain? Kita ya, silakan Ika. Nah, pesan moralnya juga kita harus membiasakan sikap tolong menolong antara sesama. Iya, betul. Ada yang tahu lagi nggak apa? Satu lagi pesan moralnya. Iya, silakan Karatia. Pesan moralnya berbuat baik pasti akan mendapatkan balasan yang baik. Betul. Ya, kita kasih aplaus. Nah, jadi dari cerita ini kita dapat menyimpulkan kita harus saling tolong kita harus selalu berbuat baik. Perbuatan baik maka akan dibalas dengan kebaikan juga. Oke. Gimana pembelajaran tentang materi cerita dongeng? Menarik tidak? Menarik banget. Oke. Kemudian itu saja materi kita pada hari ini, yaitu tentang cerita dongeng. Apa sih kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini? Apa? Jenis-jenis dongeng. Pengertian dongeng. Pengertian dongeng. Dongeng bisa diberikan buku. Iya, benar. Ada medianya juga. Iya, Ada suara. benar. Ada tokohnya. Iya, benar.